Pengenalan alat dan bahan. Praktikum pertama, mata kuliah mikrobiologi akuatik. Alat dan bahan praktikum mikrobiologi akuatik. Alat yang meliputi alat habis pakai, alat tidak habis pakai yaitu alat gelas dan non-gelas, kemudian alat yang tersambung pada listrik dan alat pribadi. Bahan yang meliputi media isolasi, media uji, media kultur jaringan, dan penanaman. Alat habis pakai meliputi yang pertama ialah aluminium foil, berfungsi untuk menutupi gelas ukur dan gelas beker agar terhindar dari kontaminasi. Kemudian yang kedua ialah tisu, berfungsi untuk mengeringkan alat yang sudah dicuci. Yang ketiga kapas, yang berfungsi untuk menutup bagian mulut alat-alat yang berupa kaca dan untuk membungkus sampel bahan. Yang keempat plastik wrap, yang berfungsi untuk mengikat cawan petri setelah penanaman mikroba. Yang kelima, karet gelang yang berfungsi untuk mengikat aluminium foil pada alat yang akan disterilisasi. Alat yang tidak habis pakai yang gelas meliputi yang pertama ialah pipet volume yang berfungsi untuk mengambil larutan dengan volume tertentu. Kemudian yang kedua ada pipet tetes yang berfungsi untuk mengambil larutan dengan jumlah sedikit. Kemudian yang ketiga ada tabung reaksi yang berfungsi untuk mereaksikan 2 zat atau lebih. 4. Gelas beker yang berfungsi untuk menaruh larutan dengan volume tertentu. 5. Erlenmeyer yang berfungsi untuk tempat larutan pembuatan media. 6. Adalah tabung kultur yang berfungsi untuk mengkulturkan atau menanam eksplan. Kemudian 7. Jarum OC berfungsi untuk menginokulasi mikroba yang akan dipindahkan ke medium lain dan untuk mengambil media yang padat. 8. Cawan petri yang berfungsi untuk alat meletakkan media tanam mikroba. Yang 8. Batang bengkok atau spreader berfungsi untuk menyebarkan biakan bakteri yang terdapat pada wadah pembiakan. 9. Batang pengaduk berfungsi untuk mengaduk larutan. Yang 10. Kaca preparat yang berfungsi untuk menjadi tempat objek yang akan diamati sehingga objek akan lebih jelas ketika diamati. 11. Mortar dan pastel yang berfungsi untuk menghancurkan bahan padat. 12. Adalah gelas ukur yang berfungsi untuk mengukur larutan dengan volume tertentu. 13. Botol sampling kaca yang berfungsi untuk wadah sampel yang akan diamati. 14. Bunsen yang berfungsi untuk sterilisasi dengan pemanasan. Kemudian alat tidak habis pakai non-gelas meliputi 1. Bola hisap yang berfungsi untuk membantu pipet ukur dalam pengambilan larutan. Kemudian yang kedua rak tabung reaksi yang berfungsi untuk tempat menaruh tabung reaksi. Kemudian botol spray yang berfungsi untuk tempat menyimpan aquades. Lalu yang keempat botol aquades yang berfungsi untuk mengalirkan aquades ke larutan. Yang kelima ada mikropipet yang berfungsi untuk memindahkan cairan yang bervolume cukup kecil, biasanya kurang dari 1000 mikroliter. Kemudian tip yang berfungsi untuk mengambil larutan dalam ukuran mikro. Kemudian yang ketujuh ada magnetic stirrer yang berfungsi untuk menghomogenkan suatu larutan dengan cara pengadukan. 8. Ada penjepit yang berfungsi untuk menjepit gelas atau tabung reaksi ketika dipanaskan. Alat yang tersambung pada listrik meliputi yang pertama ada autoclave yang berfungsi untuk sterilisasi alat dan bahan yang akan digunakan untuk pekerjaan mikrobiologi. Yang kedua oven yang berfungsi untuk mengeringkan larutan. Yang ketiga laminar airflow atau LAF yang berfungsi untuk tempat menyiapkan larutan asam yang sudah dipanaskan. Yang keempat inkubator yang berfungsi untuk membudidayakan organisme sel baik uniseluler maupun multiseluler. Yang kelima lemari pendingin yang berfungsi untuk menyimpan sampel penelitian. Yang keenam
ada freezer yang berfungsi untuk menyimpan sampel penelitian. Yang ketujuh, hot plate berfungsi untuk memanaskan larutan. 8. Ada neraca analitik yang berfungsi untuk menimbang bahan padatan yang akan dilarutkan. 9. Koloni counter berfungsi untuk menghitung jumlah koloni yang tumbuh dalam cawan Petri. 10. Vortex yang berfungsi untuk menghomogenkan suspensi sampel. 11. Timbangan digital yang berfungsi untuk menimbang sampel. Alat-alat pribadi yang termasuk alat pribadi ialah 1. Masker yang berfungsi untuk menghindari hidung dari bakteri. Kemudian yang kedua adalah sarung tangan yang berfungsi untuk menghindari tangan agar tidak terkena bahan kimia. Lalu bahan-bahan yang digunakan ialah meliputi 1. Bahan isolasi yaitu nutrien agar atau Na dan TSA trisoptik soy agar. Kemudian media uji yang terdiri dari potato, dextrose agar, PDA, EMB, eosin methylone blue, media SSA dan media agar TCBS. Kemudian media kultur dan stok pertumbuhan yaitu seperti yeast extract broth atau YEB.